Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 4 Juli 2022 dalam pekan ke-14 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Serafina Pranadi, Mazmur dilantunkan oleh Kristantia Elizabeth, dan renungan ditulis oleh Suster Felicia Penny OP. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penghibur, yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan roh-Nya, tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Hosea, bab 2, ayat 13 dan ayat 14b sampai dengan ayat 15, dilanjutkan dengan ayat 18 sampai dengan ayat 19. Inilah sabda Tuhan. Aku akan membujuk umat kesayanganku dan membawanya ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Di sana ia akan merelakan diri seperti pada masa mudanya, seperti ketika ia berangkat keluar dari tanah Mesir. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Engkau akan memanggil aku suamiku, dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, kebesarannya tidak terselami. Tuhan itu pengasih dan angkatan demi angkatan akan memegahkan karya-karya-Mu dan akan memberitakan keperkasaan-Mu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung
karya-karyamu yang ajaib akan ku nyanyikan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Kekuatan karya-karyamu yang dahsyat akan dimaklumkan, dan kebesaranmu hendak ku ceritakan. Kenangan akan besarnya kebaikanmu akan dimasyhurkan. Orang akan bersorak-sorai tentang keadilanmu. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Haleluya, 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 haleluya. Penebus kita Yesus Kristus telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 9, ayat 18 sampai dengan ayat 26. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan bersama-sama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu, seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hati, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan dikau."
Maka sejak saat itu juga sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak yang ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk. Dipegangnya tangan si anak, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Langkah menuju beriman. Sulitkah? Renungan dibawakan oleh Innocentius Henry. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, setiap dari kita memiliki pergumulan masing-masing. Sebagian mengalami pergumulan dengan sakit penyakit, sebagian bergumul dengan persoalan relasi atau bahkan ekonomi. Tidak jarang kita merasa sangat lemah, tidak berdaya hingga putus asa. Namun banyak juga yang memiliki ketahanan batin, kekuatan iman, dan ketangguhan doa dalam memeluk sakit penyakit serta aneka persoalan lainnya. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Demikian kita berseru dalam Mazmur tanggapan hari ini. Ada keyakinan iman akan kasih Tuhan yang membuat kita berani menaruh harapan dan doa untuk memikul aneka persoalan bersama Tuhan. Berdoa dengan seruan-seruan Mazmur membuat kita merasa dikuatkan, disegarkan, dan diyakinkan bahwa semua yang terjadi dapat kita rengkuh dalam kasih Tuhan. Sebagaimana kisah dalam bacaan Injil hari ini, kita merasa disentuh oleh dua pengalaman iman. Pertama, Yesus menyembuhkan seorang wanita yang telah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Kedua, Yesus membangkitkan anak perempuan kepala rumah ibadah yang baru saja meninggal dunia. Proses penyembuhan dan pemulihan dalam hidup kita seringkali membutuhkan hati yang beriman. Hati yang tak mudah protes mengeluh, namun hati yang berdoa dan percaya. Hati yang tak mudah kecewa dan marah, namun hati yang terbuka dan berserah dalam iman. Demikian kita belajar untuk beriman, meyakinkan terus diri kita bahwa kita perlu menenggelamkan hidup kita dalam kasih Tuhan. Seperti yang kita dengar dalam bacaan pertama, kita disentuh oleh kelembutan kasih Allah terhadap umat-Nya. Allah menenangkan hati kita dalam kasih setia dan kasih sayang. Mari kita semakin beriman, melangkah dalam cahaya iman. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, tambahkanlah iman kami sehingga kami boleh semakin merasakan dan menyadari kasih-Mu yang berlimpah. Demi Kristus Tuhan kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.